Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ummatihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Yang saya hormati, saya banggakan semua sivitas akademik STEM, BEM STEM, dan teman-teman mahasiswa-mahasiswi STEM dan semua hadirin hadirat majelis pengajian yang pada sore hari ini kita akan ngaji kitab Alfiyah Ibnu Malik. Ada yang pernah ngaji Alfiyah? Ada ya? Sudah hatam? Belum hatam ya. Ini kalau hanya ngaji matan itu kalau tiap hari sebenarnya bisa cepet gitu kan. 10 hari kalau tiap hari 100 bait itu, kalau 20 hari ya berarti 50 bait gitu kan gitu. Bisa itu 2 jaman aja bisa 50 bait itu. Tapi hanya dibaca baitnya dan dijelaskan ya gitu. Tapi kalau kita ingin Ibnu Aqilnya itu, kalau model serius Ibnu Aqilnya itu butuh kira-kira 40 hari kalau Ibnu Aqilnya itu ya. Itu model cepat, itu dibaca sampai selesai gitu. Ya, saya berharap para yang ikut ngaji itu harusnya punya kitab ya. Kalau nggak punya kitab ya paling tidak nyimak, cari di HP itu coba. Alfiyah itu baitnya ya. Saya bacakan syairnya. Ini lagunya kalau di pondok macam-macam ya, terserah Anda mau melakukan seperti apa. Saya mau melakukan cara saya sendiri ya, yang umum saya pakai gitu kalau saya ngajar itu. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillaha khaira maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa wa asta'inullaha fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah tuqaribul aqsa bilafdin mujazi wa tabsutul badla biwa'din munjazi wa taktadi ridha bi ghairi sukhti fa'iqatan alfiyat ibn mu'ti wa huwa bisabqin haizun tafdila mustaujibun thana'iyal jamila. Ini ada yang bisa bareng enggak? Wow, enggak bisa ya, belum ya. Itu. Ini tak maknai satu-satu dulu ya. Ini Anda ingin makna pesantren atau makna umum ini? Ala pesantren bisa nggak? Saya maknai dulu. Mas, ini biar saya nggak buka-buka ini. Nah itu, agak kesana aja nggak apa-apa. Nggak terlalu dingin, no. Nggak terlalu panas maksud saya ya. Nah itu. Masih kena. Oke. Qala, kalau makna pesantrennya, qala wusdawuh, sudah berkata. Siapa yang berkata Muhammadun Muhammad huwa utawi Muhammad iku Ibnu Maliki, putra laki-lakinya Imam Malik, tapi bukan Imam Malik Madinah ya. Ahmadu muji siapa saya Robbi ing pangeran saya, Allah ya Gusti Allah khaira maliki hale sebagus-bagusnya zat kang ngeratoni. Kita oncei satu kata. Di dalam bait ini nama lengkap pengarangnya itu kan Muhammad bin Abdullah bin Malik al-Andalusi kan gitu. Beliau dalam bait pertama ini berkata dengan kata qola. Padahal qola itu adalah sigot. Sigotnya apa qola itu? Qola itu sigot fi'il madhi, ya kan? Ini harus PBA ini harus cepet nih ya. Ya gitu. Jadi qola itu sigot fi'il madhi. Sudah ditulis belum syairnya? Belum. Tapi syairnya itu sudah ada di dalam hati dan pikirannya Ibnu Malik. Maka di sini pakai qola. Qola fi'il madhi itu boleh bermakna istiqbal. Jadi al-madhi ya, auqa al-madhi mauqi al-istiqbal. Fi'ilnya madhi
tetapi fi'il madhi itu dimaknai dengan makna mustakbal, dengan makna yang akan datang. Ada nggak di Quran? Ada. Contoh kalau di Quran, ata amrullah, ya, falatas takjilu, kan gitu kan? Jelas loh. Di situ pakai kata ata. Ata amrullah, telah datang perkara Allah. Apa yang dimaksud perkara dalam kitab tafsir itu? Dalam kitab tafsir yang dimaksud perkara itu adalah hari kiamat. Apakah hari kiamatnya sudah datang? Belum. Tetapi Quran dulu sudah memakai kata ata. Ini namanya boleh kita memakai fi'il madhi, ya, untuk makna istiqbal dengan syarat bahwa ada tahakkukul husul. Ya, tahakkukul husul itu artinya bahwa sesuatu yang akan kita buat itu yakin terjadi. Ya, atau madhnunun bil husul. Kita punya keyakinan besar, punya dugaan kuat. Kalau dzon itu kan artinya di atas 50%. Itu kita yakin akan terjadi, maka pakai kola. Yang kedua, di situ kata Muhammad huwa ibnu Malik. Biasanya kan kalau nama orang ibnu kemudian nama bapaknya. Kenapa di situ ada kata huwa? Ini yang perlu kita analisis, gitu kan? Huwa di sini, kenapa Muhammad tidak langsung mengatakan Muhammad bin Malik atau Muhammad ibnu Malikin? Muhammad ibnu Malikin. Kok bukan seperti itu? Karena yang perlu kita lihat, huwa di sini beliau ini tidak menyebut bapaknya, tetapi langsung ke kakeknya, karena kakeknya yang lebih terkenal di Andalusia. Lah karena tidak nyebut bapaknya, maka dikasih kata huwa. Ya kan? Huwa. Ini yang perlu tahu kaidah tentang kata ibnun, ya. Jadi kalau ada kata ibnun diapit oleh dua isim alam, maka alifnya harus dibuang dan tidak boleh ditanwin. Ya kan? Umar ibnul Khattab, ya kan? Nggak boleh Umar ibnul, alifnya harus dibuang. Ya. Itu kalau ada kata ibnun diapit oleh dua isim alam, ya, anaknya sama bapaknya, ya, itu artinya isim alam. Itu ibnunnya, alifnya harus dibuang dan nonnya tidak boleh ditanwin, ya. Tetapi di sini alifnya masih tetap. Kenapa? Karena tidak diapit oleh dua isim alam. Yang satu isim dhamir, ya kan? Yaitu huwa. Maka huwa ibnu Malik. Huwa, dia adalah anak laki-lakinya Imam Malik. Ya, ini yang perlu kita lihat bahwa Ibnu Malik ini, ya, Alfiyah ini menjadi salah satu kitab standar untuk madhab Andalusia. Ya, nanti kalau kita belajar nahwu itu kan ada 3 madhab besar itu. Satu namanya madhab Kufah, 2 madhab Basrah, yang ketiga adalah madhab Andalusia, madhab Spanyol ini. Nah, ini salah satu kitab andalan untuk madhab Andalusia. Ahmadu, saya memuji Robbi, ya, pangeran saya. Kalau di pesantren diartikan pangeran saya atau Tuhan saya. Allah. Lah, Allah di sini kedudukannya bisa 2. Allah di sini bisa jadi badal kul mingkul. Ini asumsinya kalau ngaji Alfiyah itu sudah paham istilah gitu, ya. Gitu. Masa harus ditelankan apa bedanya? Apa namanya? Badal kul mingkul, badal istimal, badal ba'du mingkul, udah enggak tingkatnya itu, ya. Sebetulnya kudu sampai ke situ, ya, gitu. Sudah harus paham gitu. Jadi kata Allah di situ posisinya sebagai pertama sebagai badal, ya. Kemungkinan kedua yang bisa kita pakai dalam analisis nahwu, kata Allah di situ posisinya sebagai atof bayan. Tahu ya, atof secara garis besar kan ada 2. Satu namanya atof nasak, yang kedua atof bayan. Kalau atof nasak itu atof yang membutuhkan huruf atof. Ada wawu, ada au, ada sum, dan lain sebagainya. Itu namanya atof nasak. Lah sementara di sini kalau Allah mau diletakkan sebagai atof, maka dia atof bayan, atof yang tidak membutuhkan huruf atof. Mana yang lebih kuat, sebagai badal atau sebagai atof bayan? Kalau yang ingin kita kuatkan itu lafadz Allah, maka lebih kuat dijadikan badal. Tetapi kalau kita ingin menguatkan kata Robbi, itu lebih kuat dijadikan sebagai atof bayan, kan? Gitu analisisnya.
Saya sudah meyakini istilah ini nggak perlu saya jelaskan karena ini di PBA kan gitu. Karena nggak paham kebangetan kan gitu kan. Ya. Gitu. Khairu maliki. Kenapa dibaca nasab ya? Khairu maliki. Khairu maliki ini dibaca nasab bisa dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah khairu maliki ini menjadi hal. Hal ya. Jadi kalau ada lafadz Allah, Allah itu a'raful ma'arif. Paling ma'rifatnya isim ma'rifat. Itu kata Allah. Jadi sudah nggak perlu dipertanyakan. Lah, ini kemungkinan pertama adalah khairu maliki. Ini jadi hal, ya. Hale sebaik-baiknya Allah zat yang menjadi raja, Malik ya. Itu. Kemungkinan kedua adalah ada fi'il yang dibuang. Ya, ada fi'il yang dibuang. Apa yang dibuang? Yaitu lafadz, ada fi'il dan fa'il yang dibuang, yaitu amdahu. Amdahu khairu maliki. Saya memuji sebaik-baiknya raja. Musallian hale rahmat ta'zim ala nabi ing atase Kanjeng Nabi al Mustafa kang pinilih, yang terpilih, wa alihi dan keluargane Nabi al mustakmilina yang sempurna apane syarafan kemuliaane, wa asta'inu lan nyuwun tulung ya, memohon pertolongan sapa saya Allah ing Gusti Allah fi alfiyatin ing dalem nyusun alfiyah, kitab alfiyah, kitab 1000 bait, maqasidun nahwi utawi tujuane kitab nahwu, biha dengan alfiyah iku mahwiyah bisa terpenuhi, bisa tercakup. Tukor ribu mendekatkan apa alfiyah al-aqsa ing makna yang jauh, bilafdin mujazi dengan lafadz yang ringkas, watab sutu dan menjelaskan dengan panjang lebar atau beber, al-badla ing peparing piwakdin kelawan janji mungjazin kang lestari. Watak tadilan natrapi apa alfiyah ridho ing ridhone Gusti Allah bi ghairi sukhtin kelawan tanpa ada bendu, tanpa ada kemurkaan, faikotan hale ngungguli apa alfiyah alfiyah tabni mu'ti ing alfiyah sing dianggit kalau Imam Ibnu Mu'ti. Ini kalau model ngaji pesantren cepetan poso itu modelnya dimaknai gitu itu. Kalau ada yang perlu dijelaskan baru dijelaskan ya. Saya jelaskan yang penting-penting aja ya. Di sini ini menurut nanti kalau dibaca ini kan kalau Anda bisa baca di syarahnya Ibnu Aqil atau syarahnya Ibnu Hamdun ya kan. Nah, diceritakan bahwa ketika Imam Ibnu Malik menyusun alfiyah, alfiyahnya itu sudah ada di dalam pikiran beliau 1000 bait. Tetapi ketika beliau menyusun alfiyah, di situ muncul fa'iqatan alfiyat tabni mu'ti. Kitab alfiyahnya Imam Ibnu Malik ini lebih mengungguli kitab alfiyahnya Ibnu Mu'ti. Itu kan artinya sombong, ya kan? Artinya sombong. Diceritakan hafalan alfiyahnya Ibnu Malik itu langsung hilang. Bingung beliau, kenapa hafalan yang sudah jadi itu, kitab alfiyah yang sudah disusun itu hilang semua. Tiba-tiba beliau beristighfar, sholat taubat, macam-macam. Malamnya itu beliau mimpi dengan seorang syekh, ya. Ternyata itu adalah Ibnu Mu'ti, gurunya yang sudah meninggal. Gitu. Kemudian dalam mimpinya itu Imam Ibnu Mu'ti mengatakan bahwa bisa saja kamu mengalahkan orang-orang yang sudah mati. Gitu. Dalam ceritanya itu. Baru Imam Ibnu Malik kemudian bangun dan sadar bahwa beliau telah menghina gurunya yaitu Imam Ibnu Mu'ti karena menganggap alfiyahnya lebih unggul dari alfiyahnya Ibnu Mu'ti. Kenapa? Karena alfiyahnya Ibnu Mu'ti itu 1000, tetapi 1000 itu hitungannya per syair, bukan gandengan. Jadi kalau dijadikan gandengan seperti alfiyah itu hanya 500. Sementara alfiyahnya ini itu benar-benar 1000 hitungannya. Gitu. Ini, lah itu yang kemudian setelah beliau sadar, beliau langsung berziarah ke makamnya Ibnu Mu'ti dan meminta maaf, ya, meminta taubat kepada Allah. Akhirnya alfiyahnya kembali lagi. Lah setelah alfiyahnya kembali itu beliau nambahi 2 syair. Makanya alfiyah itu dulunya 1000 bait menjadi 1002 bait. Lah 1002 bait itu yang memuji Ibnu Mu'ti. Ya, ini menunjukkan pentingnya orang punya adab, pentingnya orang punya akhlak. Walaupun nanti Anda sudah profesor, sudah doktor, sudah gelarnya ustadz, ustadzah,
jangan pernah menghina guru Anda yang ngajar ketika alif bata, ya kan? Wow, pinter saya, dia hanya bisa alif bata. Jangan begitu pulang ke rumah ya. Oh, jangan, ingat loh, Anda bisa baca itu wasilahnya guru itu. Maka di kitab Wadhaiful Muta'alim itu disebutkan al-adabu fauqal ilmi. Etika, akhlak itu di atas ilmu. Kenapa? Kalau adab, akhlak, semua orang itu sepakat. Tetapi kalau ilmu boleh jadi ada perbedaan. Saya kasih contoh ya, bagaimana adab imam-imam dahulu. Apakah imam-imam dulu itu tidak berdebat tentang ilmu? Berdebat keras, tetapi adabnya sangat baik. Itu ini beda dengan orang sekarang. Orang sekarang ini terkadang ilmunya tinggi, adabnya tidak ikut, gitu loh. Nah, ini yang harus kita perbaiki. Adab dengan ilmu itu harus menjadi satu, ya, satu kesatuan. Saya kasih contoh misalnya gini. Ketika Imam Syafi'i kan ya lahir tahun 150 Hijriyah, meninggal 203 Hijriyah. Imam Syafi'i ini kan beliau setelah berguru kepada Imam Az-Zanjani di Mekah, setelah itu pindah ke Madinah berguru kepada Imam Malik, kemudian ke Irak berguru kepada Imam Hasan. Setelah itu beliau tinggal di Mesir. Setelah di Irak mendirikan madhab Syafi'i yang qadim, kemudian pindah ke Mesir mendirikan madhab Syafi'i yang jadid. Beliau juga punya murid namanya Imam Ahmad, ya kan? Imam Ahmad bin Hambal, pendiri madhab Hambali. Suatu saat Imam Syafi'i ini pergi lagi ke Irak setelah berfatwa di Mesir, ya, ditulis oleh muridnya Imam Rabi' bahwa kunut subuh itu hukumnya sunnah muakkad. Kunut subuh dalam madhab Syafi'i itu hukumnya sunnah abad. Artinya apa? Kalau ditinggalkan disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Sementara gurunya Imam Hasan naik lagi ke Imam Hanafi, beliau mengatakan tidak ada kunut subuh, yang ada itu hanya kunut nazilah. Apa yang terjadi ketika Imam Syafi'i pergi ke Irak, sholat di masjidnya Imam Hanafi, dan di sana ada Imam Hasan, kemudian Imam Syafi'i diminta jadi imam. Ternyata Imam Syafi'i ketika sholat di Irak itu meninggalkan kunut. Kenapa meninggalkan kunut? Ditanya oleh muridnya, ya Imam Syafi'i, kenapa kunut yang kau fatwakan sebagai sunat muakkad tidak kau jalankan di sini? Kata Imam Syafi'i, saya menghormati guru-guru saya. Itu kan terkadang ada ya orang kuliah di mana ke luar negeri, pulang beda sama gurunya disalah-salahkan. Nah, ini namanya orang nggak punya adab itu, gitu. Orang nggak punya akhlak, ini kan. Loh, ini Imam Syafi'i itu seperti itu. Ini kasus, ini menjadi pelajaran ya, ketika Ibnu Malik ya, dalam tanda kutip ya, sedikit merendahkan gurunya hanya dengan kata fa'iqatan alfiyatabni mu'ti, bahwa karya saya ini ngungguli guru saya, gitu. Walaupun guru yang baik itu senang kalau ada murid karyanya lebih tinggi, tetapi Anda jangan gitu, karya saya ini lebih bagus dari karya Pak Warsito, jangan begitu kan, gitu. Jangan, gurunya itu ya, jangan itu, jangan seperti itu. Anda baik gak apa-apa, tapi gak usah mengungkapkan dengan kata fa'iqatan gitu kan, ala karya tulisnya Pak Warsito, gak usah gitu kan, gitu. Tulis saja yang sebagus-bagusnya, tapi Pak Warsito pasti senang kalau Anda punya karya yang lebih bagus kan, gitu. Lah, ini makanya ketika beliau bangun, kemudian beliau mencoba untuk menambahi 2 syair. Apa itu syairnya? Wa huwa bisabqin haizun tafdila mustaujibun tsana'iyal jamila. Wa huwa utawi Imam Ibnu Mu'ti bisabqin dengan sebab terlebih dahulu haizun mendapatkan tafdilan ing keutamaan, mustaujibun tur berhak sanai ing pujianku al jamila yang baik. Dia akhirnya memuji Imam Ibnu Mu'ti. Oh, dia Ibnu Mu'ti itu dapat pahala. Kenapa? Dia lebih dulu. Al fadlu lil muqtadi walau ahsana muqtadi. Keutamaan bagi para pendiri, walaupun yang melanjutkan itu lebih baik, yang melanjutkan itu lebih hebat. Di rumah ada madrasah didirikan oleh Anda, masih berkembang kecil, banyak orang datang yang pinter-pinter datang itu, kemudian madrasah itu berkembang dengan luar biasa. Siapa yang dapat paling pahala paling banyak? Yang pertama kali mendirikan.
karena dia berarti dapat sekali-kali sekian orang yang ikut itu, kan gitu. Nah ini makanya tidak ada orang yang bisa menandingi imannya Abu Bakar. Kenapa nggak bisa? Karena semua orang itu rata-rata imannya lewatnya Abu Bakar. Bayangkan sampai hari kiamat berapa miliar itu yang iman melalui lantaran Abu Bakar, gitu loh maksudnya, gitu. Wallahu yaqdi bihibatin wa firahli walahu fi darajatil akhirah. Wallahu tabi Gusti Allah yakdi, muga-muga menghukumi sapa Allah bihibatin kelawan pira-pira anugrah, pira-pira pemberian wafirah kang sempurna li untuk saya walahu dan untuk Imam Ibnu Mu'ti fi darajatil akhirati di derajat nanti di akhirat. Akhirnya gurunya dicangking terus. Makanya kenapa kalau Anda nulis karya ilmiah itu suruh nyebut gurunya, ya kan? Yang sudah nyusun skripsi itu kan nyusun terima kasih, ya, mesti ada gitunya. Itu kan lanjutan dari kasusnya Imam Ibnu Mu'ti. Jangan lupakan jasa para guru itu, ya gitu. Saya itu kemarin senang sekali gitu karena ada guru TK saya yang umurnya sudah 70 hampir 80 sekian. Itu tiba-tiba datang ke rumah saya. Guru TK loh. Kaget saya dengan luar biasa itu, ya itu. Jadi kemarin itu kan saya sakit. Ketika sakit itu kabar saya sakit itu sampai guru TK saya. Itu beliau sama suaminya itu jauh-jauh dari rumah beliau datang ke rumah saya. Masya Allah, itu luar biasa. Guru TK masih ingat dengan muridnya itu. Dan ternyata itu kalau di sekolah cerita itu selalu salah satunya menyebut salah satu nama yang disebut itu nama saya itu. Jadi ingat nama saya akhirnya kan gitu. Kayak mbiyen Ndugale. Tahu Ndugal enggak? Nang sekolah TK itu nakali ra karu-karuan gitu. Nah gitu. Ternyata wong nakal tanda pinter gitu. Gitu. Ya, kita lanjut ya. Al-kalamu wa ma yata'alafu bihi, ya. Bab tentang kalam dan susunan dari kalam. Kalamuna lafdzun mufidun kastakim wasmun wa fi'lun tsumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biha kalamun qad yu'am bil jari wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Dah sampai situ dulu ya. Kalamuna utawi kalam menurut ahli nahwu, kami itu maksudnya kami ahli nahwu, iku lafdzun lafat mufidun yang memberikan faidah, kastakim seperti lafat istakim, ya. Jadi ini apa definisi kalam menurut Ibnu Malik ini ringkes gitu. Kalamuna lafdzun mufidun kastakim. Intinya kalau ada susunan lafat yang dia memberikan faidah maka dia kalam. Istakim, contoh istakim itu adalah dia mengandung dhamir mustatir wujuban, takdirnya anta, ya kan? Istakim anta, maka dia disebut kalam. Lah kalam itu pasti terdiri dari mubtada khobar atau fiil plus fa'il, ya kan? Fiil plus fa'il. Ya itu, mubtada khobar misalnya ya. Muhammadun talibun, ya kan? Mubtada khobar. Dzahaba at-talibu ilal jami'ah. Dzahaba kan berarti fiil, at-talibu fa'il ilal jami'ah. Ini lebih ringkas ya daripada nanti kalau ada yang pernah belajar jurumiyah kan? Di jurumiyah kan besok Anda belajar jurumiyah ya, itu kan al-kalamu huwal lafdzul mufidul murakkabu bil wad'i wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun tsumma harfun, ya. Kalau orang pondok itu harus hafal dulu gitu. Penting hafal sih kan gitu. Jadi kalau di jurumiyah itu seperti itu ya. Ada kata al-kalamu huwal lafdzu, lafat murakkab ya, mufid wadha. Wadha itu harus sesuai dengan kaidahnya orang Arab ya. Ini kalau memaknai bait yang kedua itu dari belakang. Al-kalimu ya, utawi kalim, wal kalimu utawi kalim itu ismun isim. Jadi wawunya ikut ke belakang atau yang belakang itu tarik ke depan. Ini namanya susunan syair ya. Wal kalimu utawi kalim iku ismun isim wa fi'lun dan fi'il tsumma harfun kemudian huruf. Kalim itu jamak dari kata kalimah.
ya. Maka di bawahnya itu wahiduhu, ya. Mufradnya kalim iku kalimatun kalimah, ya. Ini yang saya yakin teman-teman sudah paham bahwa dalam bahasa Arab itu ada kalam, ada kalim, ada kalimah. Ya, kalau kalam itu sama dengan jumlah, sama dengan kalimat dalam bahasa Indonesia. Tetapi kalau kalimah dalam bahasa Indonesia adalah kata, ya. Jadi jangan sampai nih kalimah Indonesianya kata, kalam atau jumlah Indonesianya kalimat, ya. Lah kalim atau kata dalam bahasa Arab itu hanya 3. Makanya sebenarnya kalau Anda belajar bahasa Arab itu harusnya cepat untuk bisa baca kitab itu. Untuk konteksnya baca kitab, ya, bukan saya baca kitab bukan ngomong. Kebetulan saya bukan terlalu ahli untuk ngomong itu, ya. Sudah lupa itu zaman dulu pernah belajar di asrama itu. Yang saya masih ingat itu guyonan kalau ingin tambah makanan itu. Kan harusnya zit itu, malah jadi kornon. Apa itu namanya? Tanduk, masih ingat ya? Kalau di pondok itu kan ada kan? Tanduk itu kan nambah makanan itu kan. Saya dulu itu ingat betul buat guyonan itu. Kornon. Nah, bayangan saya kan ini apa namanya? Tanduk itu. Ternyata maksudnya nasinya tambah itu kornon. Ini bahasa salah ya gitu. Jangan ditiru ya. Nah, itu. Jadi belajar bahasa Arab itu hanya belajar 3. 1 kita belajar isim, 2 belajar fi'il, 3 belajar huruf. Ini kalau mau dibalik, Anda coba belajar huruf dulu. Huruf jar hanya berapa, ya kan? Huruf jar hanya berapa, huruf nasab, nawasib hanya berapa, huruf jazm hanya beberapa, nanti tambah huruf atof. Ya kan? Ada huruf qasam. Itu kalau Anda hafal itu hanya beberapa hari aja sudah selesai. Tinggal ngapal ke fi'il. Fi'il hanya 3 kan? Pelajari kaidah fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr. Beres, selesai. Berarti lainnya isim. Itu selesai. Ya kan? Karena isim ini paling banyak gitu. Saya ngajar di rumah saya itu tak ajar langsung praktek di Quran gitu. Jadi tak ajar langsung ya. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Begitu tak terang ini, tak kasih tandanya langsung tak garisi satu-satu. Dzalika garis, alkitab garis, fi garis, hi garis. Tak PRK. Besoknya langsung langsung bisa gitu ya. Masih tetap gerudal-gerudul tapi lumayan ada kemajuan. Langsung mengenal isim, fi'il, huruf ya. Kalau anak-anak kecil itu dilakukan. Anda bisa lagunya enggak? Anak-anak kecil, saya ngajari anak-anak kecil ya, tidak seperti Anda itu. Tapi enggak apa-apa kalau mau dicontoh itu. Mari kawan semua belajar tentang kata isim kata. Loh ini kan cara menghafal gitu loh. Gitu loh. 1 isim kata benda, 2 fiil kata kerja, 3 kata huruf, dia tak punya makna kecuali jika dia disambung dengan lainnya. Ya itulah. Loh bukan, itu lagunya kan. Itu nanti dilanjutkan lagi itu ada lagunya. Isim itu tandanya gitu. Altat malah jadi tetap. Itu. Dan itu anak saya hafal. Anak saya itu kelas 4 MI itu udah hafal. Isim itu tandanya itu al-tanwin jar musnad gitu. Udah langsung gitu. Kalau pakai lagu ya, tapi anak saya nggak tak ajar ininya, tak ajar lagu-lagu aja gitu, lagu-lagunya itu. Kebetulan saya dapat pelajaran lagu-lagu dari sorof itu. Nanti ngapalkan apa fi'il jar, fi'il jar, huruf jar ya, huruf jar. Itu juga dilakukan ya. Huruf jar ada berapa dan maknanya. Nanti huruf atof dihafalkan juga dan maknanya. Tapi bukan makna yang detail ya, makna yang satu masih ya, belum sampai keturunannya ya. Sebab kalau kita bicara huruf jar misalnya, wawu itu kan wawunya maknanya banyak kan. Wawu bisa ibtida atau istinaf, wawu bisa wawu ma'iyah, wawu bisa wawu atof dengan makna al-jam'u, wawu juga bisa wawu atof dengan makna au, kan macam-macam gitu. Lah kalau anak kecil diajari ke situ ya susah ya kan. Yang penting wawu artinya dan gitu aja kan gitu. Ngajari anak-anak ya kan gitu. Ya, clear kan? Nah,
Nanti kalau Anda ingin belajar lagu-lagunya tak kasih lah itu. Yang bagi mau ngajar anak-anak TK itu kan, kursus lagu sehari nanti khususnya gitu sama bukunya ya. Wakil matun biha. Kilmatun itu aslinya kata kalimatun, karena dharurohnya syair maka disingkat menjadi kilmatun. Wakil matun utawi kalimat ya, biha ya, dengan kalimat iku kalamun, terkadang disebut kalam qad yu'ammu ya, qad yu'ammu ya. Qad kalau masuk fiil mudhari artinya terkadang ya kan. Kalau qad masuk fiil madhi artinya sungguh ya. Qad yu'ammu ya, terkadang disejo. Disejo itu dimaksudkan. Jadi maksudnya terkadang orang menyebut kata kalimat tapi yang dimaksud adalah kalam. Itu loh. Contohnya kalimatut tauhid. Ya kan? La ilaha illallah. Itu kan sebenarnya bukan kalimat, tapi itu sudah kalam. Karena la ilaha illallah. Ada la nafi ya, ada ilais. Sudah lengkap sebenarnya di situ. Nah, tapi tetap disebut kalimat. Jarang toh. Mari kita ucapkan bersama kalam tauhid, kan nggak pernah gitu. Yang ada pasti kalimatut tauhid. Nah itu terkadang kalimah, tapi yang dimaksud adalah kalam. Tapi itu terkadang. Maka qad yu'ammu terkadang dimaksudkan, terkadang disejo. Clear? Ya. Nah, kita lanjutkan syairnya. Bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnatin lil ismi tamyizun hasal bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilan fi'lun yang jali siwa humal harfu kahal wa fi walam fi'lun mudhari'un yali lam kayasham. Ini Anda kalau sudah hafal dan ngerti maksudnya itu enak menghukumi apa-apa saja gitu. Neng syaratnya apal sih ya. Paling enggak setengah hafal lah, itu setengah hafal itu, kalau enggak hafal setengah hafal ya. Ini ya, kita lanjutkan ya. Bil jarri dengan jer, wa tanwini dan tanwin, wan nida dan munada, wa al dan kemasukan alif lam, wa musnad dan musnad lil ismi kepada isim ya. Wa musnadin dan musnad lil ismi iku tetap kedua isim tamyizun utawi perbedaan hasola mongko hasil apa tamyiz. Maksudnya apa? Untuk memberi tanda bahwa kata atau kalimah itu adalah kalimah isim, kita bisa melihat dari kata bil jarri. Kata itu bisa diharokati jer, ya kan? Maliki yaumiddin itu semuanya isim. Maliki yaumidin, ya kan? Semuanya isim. Nah, itu namanya bil jarri. Yang kedua bisa dibaca tanwin. Tanwin itu intinya mengo, kan gitu lah. Macone ya kan keluar. Tanwin dikasih tanwin. Walaupun nanti kalau Anda belajar tanwin ada berapa? Tanwin ada berapa tanwin? Teman-teman PBA, tanwin ada berapa? Ya. Apa? Tanwin ada berapa tanwin? Yang penting itu tanwin sudah tanwinnya. Nah, nanti belajar lagi ya. Tanwin itu ada 4 ya. Nah, besok aja intinya ada tanwin. Kalau sebuah kata bisa ditanwin, yakin isim. Ini maktabun, maun, ya kan? Nah, itu artinya isim. Wan nida bisa dikasih nida panggilan. Ya Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu. Kan itu yakin isim. Nah, itu ya. Kemudian wa'al bisa dikasih alif lam. Jadi nakiroh dikasih alif lam maka dia menjadi ma'rifat, ya kan? Alif lam menjadi salah satu tanda isim ma'rifat, itu al, ya. Al maktabu, al hakibatu, ya kan? Itu. Kemudian musnad. Musnad itu apa? Musnad itu artinya nanti kalau di balaghah ya, paling gampang musnad itu adalah musnad itu pertama adalah mubtada, yang kedua adalah fa'il. Mubtada dan fa'il itu pasti isim. Ya kan? Zahabat talibu pasti isim kan? Zahaba Muhammad pasti isim karena fa'ilnya itu isim. Atau mubtadanya, mubtada itu pasti isim.
Anda nggak mungkin bikin mubtada itu tidak isim. Kan itu. Mubtada itu namanya musnad ya. Itu cara membedakan isim itu ada itu. Jer, tanwin, nida, munada, al dan musnad ada 5. Kan hafal harusnya kan? Ya nanti kalau nggak hafal tak buatkan lagu yang TK tadi. Nah, isim itu tandanya gitu. Ya kan? Ya kan? Tanwin ya itu kan tinggal dilakukan kan, Anda bikin pakai lagu apa terserah kok itu kan. Itu sebenarnya teknik menghafal ya kan. Lanjutannya tanda fi'il. Bita fa'alta wa atats wa yaf'ali wa nuni aqbilanna fi'lun yang jali. Fi'lun utawi fi'il. Jadi dari belakang dulu ya. Fi'lun utawi fi'il iku yang jali menjadi jelas. Bita dengan tak, fa'alta lafat fa'alta. Kalau ada fi'il, tandanya fi'il yang pertama adalah bisa dimasuki tak fa'il. Ya. Doroba, fataha, alima kan bisa ditambahi tak. Ya kan? Dorobta, dorobtuma, dorobtum, dorobti, dorobtuma, dorobtuna. Nah itu. Itu namanya bisa dimasuki tak yang fungsinya sebagai fa'il, ya kan? Ya kan? Dorobta wis mukul siapa? Siro, ya kan? Sopo kamu telah memukul, kan gitu. Nah, itu tanda yang pertama. Yang kedua, tandanya adalah wa atat. Atat itu apa? Tak taknis as-sakinah yang menunjukkan tak yang menunjukkan perempuan. Jadi tak taknis as-sakinah ya. Doroba bisa dikasih tak taknis kan? Dorobat. Ya kan? Kalau yang memukul itu misalnya Zainab berarti kan dorobat, ya kan? Nah, itu berarti bisa dimasuki tak taknis. Tanda fi'il yang kedua. Wa yaf'ali ya, dan bisa dimasuki ya fa'ilah untuk amr. Jadi kan kalau merintah laki-laki itu kan idrib. Begitu memerintahnya perempuan maka dia menjadi idribi. Iftahi gitu. Jadi yaknya itu menunjukkan fa'ilah, perempuan apa fa'ilahnya perempuan gitu. Ya, jadi iftahi bukalah kamu perempuan gitu. Kemudian wa nuni aqbilanna, dan nun pada lafat aqbilanna yaitu nun taukid. Nun taukid baik khafifah maupun sakilah. Kalau khafifah berarti mati, kalau sakilah berarti tasjid. Contohnya itu aqbilan, kalau mati berarti khafifah. Kalau aqbilanna berarti sakilah. Jadi kalau ada fi'il amr bisa dimasuki nun taukid, itu berarti fi'il amr. Nanti di belakang ada caranya. Kalau tidak bisa dimasuki nun taukid berarti bukan fi'il amr gitu. Jadi fi'il amr harus bisa dimasuki nun taukid. Kalau tidak berarti walaupun sifatnya memerintah bukan fi'il amr. Jadi misalnya kata tadi iftah menjadi iftahan, nah ya kan? Itu harus ditambahin nun taukid. Itu cara membedakan fi'il dari isim. Ini nanti ada sampai jam berapa? Hah? Sekarang jam berapa Pak Tri? 4:30. Masih kuat ya? Siap, oke. Siwahumal harfu kahal wa fi walam fi'lun mudhari'un yali lam kayasham. Siwahuma iku selain isim dan fi'il, al harfu utawi jenengane kalimah huruf atau kata huruf, kahal seperti lafat hal, wa fi'lan lafat fi, walam lan lafat lam. Fi'lun mudhari'un utawi yang dimaksud dengan fi'il mudhari' iku yali yang ngiring lam yasham ya, ing lafat lam yasham ya. Selain isim dan fi'il itu namanya huruf. Huruf itu dibagi dua, ada mukhtas, ada ghairul mukhtas. Dengan kata kahal, wafi, walam itu musonif sudah menjelaskan 3 jenis itu. Fi'il yang ghairu mukhtas yaitu hal, fi'il yang mukhtas di isim yaitu fi, dan fi'il yang mukhtas di fi'il yaitu lam. Nah, gampang toh? Jadi Anda ngapalkan setengah bait itu sudah langsung ngerti mukhtas
ghairu mukhtas itu hal, mukhtas fil ismi itu fi, mukhtas fil fi'li itu lam. Tahu ya? Jadi ghairul mukhtas itu artinya huruf yang bisa masuk ke kalimah isim dan kalimah fi'il. Seperti kata hal. Hal apakah? Apakah itu kan bisa masuk ke kalimah isim, bisa masuk ke kalimah fi'il, ya kan? Misalnya hal hadharul ustad, berarti kan masuk hadhara kan berarti jumlahnya fi'liyah. Halil ustad hadhar, boleh juga kan? Boleh. Itu namanya ghairu mukhtas. Bisa masuk dua-duanya. Yang kedua fi wa fi. Fi itu hanya mukhtas fil ismi. Fi itu hanya bisa masuk ke isim. Maka dia huruf namanya sudah disebut sudah hurufnya itu huruf khafat, huruf yang khusus menjerkan. Maka min ila an fi, ya kan? Itu pasti khusus di isim. Jadi nggak boleh fi yadriba, nggak boleh kan gitu, nggak bisa kan gitu kan, masuk pada kalimat fi yadribi, ya nggak bisa gitu, harus berupa isim setelah huruf ya yang bersifat jer gitu loh. Contohnya tadi fil madrasati, ya minas suki kan gitu ya. Kemudian lam itu pasti masuk di fiil mudhari, di fiil, ya kan? Tidak fiil, salah satunya adalah fiil mudhari khususnya kan gitu. Itu lam. Lam itu contoh yang mukhtas fil fi'li, hanya bisa masuk ke fiil. Fi'lun mudhari, ya. Fiil mudhari iku yali ngiring lam yasham seperti lafat ka yasham, lafat yasham. Jadi fiil mudhari itu yasham. Contohnya itu yashammu. Ya. Jadi nanti kita kalau sudah lanjut kita akan belajar kapan fiil mudhari ya itu dibaca rofa, kapan dibaca nasab, kapan dibaca jazm, ya kan? Nah, itu lanjutannya. Nah, ini intinya adalah fiil mudhari. Nah, tanda fiil mudhari itu dimulai 4 huruf, salah satu dari 4 huruf yang disingkat dengan anaitu, ya. Anaitu. Tahu ya kita ya? Alif, nun, ya, ta, ya kan? Yadribu, adribu, tadribu, nadribu, ya kan? Itu tandanya fiil mudhari. Jadi memang rumus-rumus itu harus Anda hafalkan itu. Ya, rumus-rumus, dan kalau bisa kalau Anda hafal itu gampang ya. Wa madhiyal af'ali bitamis wasim binuni fi'lal amri in amrun fuhim, ya. Wamis, ya. Mis dulu yang dibaca itu. Wamis dan bedakno sapa kamu, membedakan sapa kamu madhiyal af'ali ing madine pira-pira fi'il bita dengan tak, wasim dan mengertilah kamu bin nuni dengan nun fi'lal amri ing fi'in amr in amrun jikalau perkara iku fuhima bisa difahami. Jadi tandanya fi'il madhi bisa dimasuki tak fa'il dan tak fa'ilah, ya kan? Seperti tadi kan gini. Wa madhiyal af'ali bita'miz. Fi'il madhi itu dengan takmis, bedakanlah kamu. Cara membedakan fi'il madhi dengan dimasuki ta, seperti tadi. Ya kan? Dorobat, ya, dorobta, dorobtuma, dorobtum, dorobti, dorobtuma, dorobtunna, kan gitu. Bagaimana cara membedakan fi'il amr? Fi'il amr itu kalau bisa difahami sebagai perintah harus bisa dimasuki nun, ya. Jadi fi'il amr ya, syaratnya bisa dimasuki nun taukid. Bagaimana kalau tidak dimasuki? Nah, ini lanjutannya syair. Wal amru illam yakulin nuni mahal fihi huwasmunahu sahwa hayahal. Wal amru utawi fi'il amr illam yaku jikalau tidak bisa linuni kedua nun apa mahalun tempat. Jadi kalau ada fi'il amr tidak bisa dikasih nun taukid. Fihi di dalam fi'il amr huwa utawi amr iku ismun diarani isim. Jadi kalau ada kata maknanya perintah tetapi tidak bisa dikasih nun taukid berarti isim, namanya isim fi'il. Gampang po angel? Gampang toh? Ya. Nahwu contohnya soh, diamlah. Hayyahal, ya, kata hayyahal. Ya.
terimalah gitu. Atau kalau seperti kalau adzan itu kan ada toh hayya alas sholat. Hayya itu kan tidak bisa dimasuki nun, jadi nggak boleh hayya tambahin nun angel gitu piye. Nambahin nunnya piye? Coba tambahin nun taukid tak. Hayyan malah jadi hayyan kan gitu. Nggak bisa kan itu. Jadi kalau ada fi'il amr tidak bisa dimasuki nun taukid, maka dia disebut isim fi'il, ya kan? Isim tapi maknanya fi'il. Tandanya asli fi'il amr bisa dimasuki nun yang nunnya itu sakilah maupun khafifah, ya kan? Nah, ini sudah sampai satu bab. Ada yang ditanyakan nggak? Ada yang ditanyakan dulu? Bingung nggak? Ini sudah satu bab kalam. Kalau ada yang ditanyakan, ada nggak? Ini setelah ini sudah masuk mu'rab dan mabni. Setelah ini, ada yang ditanyakan? Ada syairnya yang kurang jelas memaknainya? Kalau nggak ada pertanyaan, kita baca syairnya bareng-bareng dari awal ya. Ya, biar hafal. Yuk. Dari Qola Muhammadun ya. Ya. Ini lagunya model apa ini? Ya. Yuk bareng-bareng yuk. Saya agak anu nih. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah. Kok enggak ada yang bunyi? Lo sampean gitu nirukan, maksud saya bareng. Biar nanti sambil naik motor itu, daripada yang enggak jelas-jelas itu yang disuarakan. Jadi naik motor itu Anda ngapalin Alfia kan, sampai rumah dapat 10 bait kan keren. Nanti berangkat ke STIM 10 bait lagi, 20 bait kan gitu. 50 hari sudah khatam itu kan. Nah itu. Keren kan gitu ya. Ayo bareng-bareng. Qala menandakan nggak pernah baca itu. Sebentar saya minum dulu. Ya. Ayo bareng-bareng yuk. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khaira maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa wa asta'inu allaha fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah tuqaribul aqsa bilafdin mujazi wa tabsutul badla biwa'din mumjazi wa taqtadi ridha bi ghairi sukhti fa'iqatan alfiyatan nimu'ti wa huwa bisabqin haizun tafdila mustaujibun thana'iyal jamila wa Allahu yaqdi bihibatin wafirah liwalahu fi darajatil akhirah kalamuna lafdun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biha kalamun qad yu'am bil jari wat tanwini wa nida wa al wa musnatin lil ismi tamyizun hasal bitafa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilan fi'lun yang jali siwahumal harfu kahal wa fi walam fi'lun mudhari'un yalilam kayasham af'ali bitamiz wasim binuni fi'lal amri in amrun fuhim wal amru illam yakun linuni mahal fihi huwa asmunah usah wa hayyahal. Gampang toh? Gampang sekali ya kan. Oh ini kalau Anda nanti sudah baca kitab itu kan ada namanya dalam kajian kitab itu kan, kalau dulu saya itu ada namanya musyawarah kitab. Musyawarah kitab itu gantian, mungkin bisa dibikin oleh BEM itu. Jadi misalnya saya membaca kitabnya ini, teman-teman sebagai pendengar ada moderatornya. Saya baca dari awal sampai akhir, misalnya kitab fikih atau kitab tafsir gitu kita sepakati bersama. Setelah itu kemudian kita uncai satu-satu.
per kata. Jadi kita nganalisis itu per kata. Gitu. Nanti kita satu-satu. Alhamdulillahirabbil alamin misalnya gitu kan. Alhamdulillah. Kita oncai alif lamnya alif lam apa? Hamdun itu sigotnya sigot apa? Wah gitu. Lillah, lamnya ini lam. Harfu jar maknanya apa? Nah gitu loh. Rabbil alamin dari kata apa? Nah, nanti setelah itu adalah kedudukannya. Alhamdu itu kedudukan i'rabnya sebagai apa? Tanda i'rabnya apa? Gitu loh. Misalnya alhamdu itu mubtada. Tanda i'rabnya tanda i'rabnya alhamdu itu kedudukannya sebagai mubtada. Tanda i'rabnya rafa. Tanda dari rafa dhamma. Kenapa tandanya dhamma? Kenapa tandanya dhamma? Karena isim kok ora kompak sih jawabnya. Ya, saya kasih contoh lagi. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, ar-rijalu kedudukannya sebagai mubtada. Tandanya apa mubtada itu? Tanda i'rabnya rafa. Tanda rafanya dhamma. Kenapa ditandai dengan dhamma? Kenapa ditandai dengan dhamma? Kok tidak dengan wawu atau dengan alif? Masa ar-rijalu isim mufrad ini gimana sih? Aduh. Ini ar-rijalu itu adalah jamak taksir. Anda kan sudah tahu rumusnya kan? Jamak dibagi 3 ya kan? Isim jamak itu dibagi 3. Kalau jamaknya mudzakkar salim, tambahannya wawu nun harokatnya dhamma, ya nun harokatnya kasroh untuk nasab dan jer, ya kan? Kalau jamak muannas salim, ya kan? Caranya adalah tak marbutoh. Kalau ada tak marbutohnya itu dibuang, diganti alif, ditambahi tak maftuhah. Berarti selain jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim itu jamak taksir. Oh, gitu kan gampang. Asalkan apal tandanya jamak mudzakkar, jamak muannas kan selesai. Berarti selain itu jamak taksir. Masa ar-rijalu isim mufrad? Nanti alumni PBA digeguyu itu.